Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Rizka di podcast Hermina. Pada hari ini podcast Hermina akan membahas tentang gigi berlubang tidak perlu dicabut. Pertama-tama saya perkenalkan dulu narasumber pada pagi hari ini, Dr. Ervita. Boleh dok perkenalan dulu dokter? Halo sahabat Hermina, perkenalkan saya Dr. Gigi Ervita Palestiana, spesialis konservasi gigi di Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Oke, langsung aja ya dok ya. Oke. Kita ke topiknya. Kapan gigi itu dikatakan berlubang sih dok? Iya, jadi tanda awal gigi berlubang itu adalah white spot. Jadi gigi berlubang tuh nggak langsung lubang warna hitam gitu, enggak. Jadi awalnya ada white spot. White spot itu adalah proses kehilangan mineral gigi yang ada di enamel. Nah, pada jangka waktu yang lama, ketika proses kehilangan mineral itu terjadi secara terus-menerus, nanti itu awalnya menjadi kecoklatan. Nah, itu karies awal. Kalau dibiarkan terus-menerus, akhirnya lama-lama jadi lubang besar dan biasanya warna kehitaman seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita kontrol ke dokter gigi itu biasanya akan mendeteksi nih karies dini namanya. Nah, sebaiknya karies kalau misalnya atau lubang meskipun kecil ya jangan dibiarin gitu. Terus gimana sih dok prosesnya sampai gigi itu bisa berlubang? Ya, gigi berlubang itu banyak faktor ya yang menyebabkan sehingga sampai terjadi kavitas atau lubang besar. Di antaranya ada faktor waktu itu yang sangat berpengaruh. Jadi ada 4 faktor: waktu, host atau itu gigi sendiri, bakteri, dan juga makanan. Jadi faktor penting yang menjadi penyebab gigi berlubang itu sebenarnya bakteri gitu. Nah, bakteri ini sebenarnya dia adalah flora normal rongga mulut. Jadi memang dia selalu ada di dalam rongga mulut. Cuman dia bisa ditekan dengan cara menyikat gigi yang benar, dengan habit seperti itu. Jadi kalau misalnya kita suka makan yang manis-manis, lengket-lengket, itu biasanya akan nempel di gigi. Nah, dalam jangka waktu yang lama, kalau kita nggak membersihkan gigi gitu ya, atau dibiarkan terus-menerus nempel di situ, dalam jangka waktu lama dia akan menjadi lubang. Jadi tidak serta-merta misalnya hari ini makan permen atau makan biskuit, besok langsung jadi gigi berlubang, enggak. Dan dia butuh waktu tuh untuk bisa menyebabkan gigi berlubang. Nah, disitulah peran bakteri yang akan membuat suasana rongga mulut jadi asam, sehingga mineral terlepas seperti yang dijelaskan sebelumnya akan terbentuk white spot. Dalam jangka waktu lama lagi dia akhirnya bisa menjadi lubang kecil berwarna kecoklatan dan bisa berakibat ke lubang yang lebih besar lagi yang warna kehitaman kayak gitu. Oke gitu ya dok. Terus kalau sudah berlubang gitu perawatannya kayak apa aja sih dok? Ya, kalau lubang ya kita akan lihat biasanya dokter gigi akan mengecek seberapa dalam lubangnya, sudah sampai ke bagian mana gitu. Kalau hanya di enamel saja biasanya atau hanya di sebatas dentin, biasanya dokter gigi bisa langsung menambal jika tidak ada keluhan spontan ya. Tapi kalau misalnya udah mencapai dentin yang lebih dalam lagi, hampir dekat di ruang pulpa atau hampir dekat saraf, atau bahkan mungkin sudah kena di saraf, itu biasanya perawatannya agak lebih kompleks gitu. Kalau misalnya memang dia ada nyeri spontan atau sakit yang terus menerus sampai sampai berdenyut-denyut berhari-hari nggak bisa tidur gitu, tuh biasanya kita akan lakukan perawatan saluran akar untuk bisa kemudian ditambal seperti itu. Jadi harus ada pemeriksaan dulu nih gitu. Tapi kan kebiasa kalau orang udah sakit pengennya tuh dicabut gitu ya dok ya. Nah gimana sih supaya pasien itu tahu kalau sakit gigi ya udah giginya kita rawat aja, nggak perlu dicabut dulu gitu, harus dipertahankan dulu, tuh gimana dok caranya dok? Iya, memang kadang-kadang kalau sakit gigi tuh bikin emosi jiwa gitu ya. Jadi pengennya udah pengen cepet-cepet aja gitu diselesaikan dengan cara dicabut. Tapi sebenarnya kita akan ngelihat gitu, kalau misalnya memang struktur giginya masih cukup kuat, struktur gigi masih cukup bagus dan masih mensupport untuk bisa digunakan, biasanya kita akan sarankan untuk dirawat. Jadi pilihan pencabutan itu adalah pilihan terakhir. Kalau misalnya memang gigi itu udah nggak support lagi, memang udah bener-bener nggak bisa dirawat, ya udah itu emang
pilihan terakhir, udah nggak ada alternatif perawatan lain gitu. Tapi kalau misalnya memang masih bagus gitu ya, masih cukup kuat giginya, kita biasanya akan sarankan untuk dipertahankan dengan perawatan saluran akar, karena biar bagaimanapun kehilangan gigi itu kan apa ya, secara tidak langsung adalah kita kehilangan organ tubuh kita. Oke, akhirnya kalau kita udah kehilangan satu gigi, keadaan mulut kita udah tidak sempurna lagi, pengunyahan pun terganggu. Kalaupun kita mengganti dengan gigi palsu, yang harus diingat adalah gigi palsu tuh nggak akan senyaman gigi asli gitu. Jadi biar bagaimanapun akan lebih enak menggunakan gigi asli, walaupun ya memang perawatannya agak panjang gitu ya, agak kompleks gitu, tapi itu jauh lebih direkomendasikan untuk perawatan gigi yang memang berlubang dan sakit, berdenyut-denyut gitu ya, udah sampai putus asa gitu ya, daripada langsung dicabut gitu. Jadi perawatan saluran akar dulu ya dok ya, sebelum option terakhir pak secabut gigi. Iya benar. Jadi pencabutan itu adalah pilihan terakhir. Kalau misalnya memang giginya udah nggak bisa lagi dirawat seperti itu. Nah, terus gimana sih dok caranya dok mencegah supaya gigi jangan sampai berlubang, apalagi buat anak-anakannya? Iya benar. Jadi pencegahan gigi berlubang itu sebenarnya simpel, diawali dengan kebiasaan menyikat gigi secara teratur 2 kali sehari. Ya, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur itu wajib, karena biasanya akumulasi bakteri atau jumlah bakteri pada saat malam hari itu akan lebih tinggi gitu kan. Dan juga pada saat kita tidur, aliran saliva atau aliran air ludah itu tidak sederas pada saat kita beraktivitas pagi, siang, atau sore seperti itu. Kemudian yang tidak lupa untuk kita ingatkan adalah selalu kontrol untuk mengecek keadaan gigi secara rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Nah biasanya kalau untuk anak-anak biasanya kita bisa sarankan juga untuk ini ya, topical fluoride gitu, aplikasi topical fluoride untuk bisa mencegah atau menurunkan resiko gigi berlubang itu tadi. Ya kan tadi kan kita udah bahas bagaimana gigi bisa berlubang, terus pencegahannya. Nah kan misalnya gigi sudah terlanjur berlubang, terus otomatis kan sudah dilakukan perawatan. Nah setelah pasca perawatan itu ada nggak dok harus melakukan apa lagi maintenance-nya agar giginya jangan sampai kan bisa berlubang lagi kan dok ya, walaupun sudah perawatan. Nah gimana caranya supaya gigi yang sudah dirawat itu bisa awet bertahan lama, nggak ada keluhan lagi sampai kalau bisa selamanya dok, gimana caranya? Iya betul. Jadi yang namanya gigi ditambal itu pasti butuh retouch ya, touch up lagi. Kita butuh cek lagi apakah ada kebocoran atau apakah ada crack ataupun hal-hal yang lain, misalnya sedikit cuil di bagian gigi yang sudah dirawat itu. Nah supaya bisa bertahan lama, supaya bisa digunakan terus gitu ya, lebih lama ya, tipsnya harus harus rutin kontrol ke dokter gigi meskipun tidak ada keluhan. Ada atau tidak ada keluhan itu wajib banget kontrol untuk memeriksa kesehatan gigi secara berkala 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi gitu. 6 bulan sekali wajib ya dok? Iya wajib ke dokter ya. gigi gitu ya. Oke dokter, boleh nggak dok tips-tips, saran-saran buat sahabat Hermina tentang merawat giginya sebelum penutupan dari podcast kita pada hari ini? Oke, ya kepada sahabat Hermina, jangan lupa untuk selalu memeriksakan kesehatan gigi Anda 6 bulan sekali ke dokter gigi secara rutin. Dan jangan lupa untuk menyikat gigi 2 kali sehari, malam sebelum tidur dan pagi setelah sarapan. Semoga gigi Anda sehat selalu agar bisa senyum cemerlang dan senyum ceria sepanjang hari. Oke, terima kasih Dokter Ervita atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sama-sama Dokter Rizka. Ya, baik, terima kasih sahabat Hermina. Pada kesempatan kali ini kita melakukan podcast mengenai gigi berlubang, jangan langsung dicabut dengan dokter spesialis konservasi gigi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.